yang paling parah. Yang paling ini kan yang ada yang meninggal itu. Pendaki spiritual itu ngomong, Mas ini di puncak kabut, ini ada mayat. Pelan-pelan ngomong, deket banget itu jalannya. Jadi terasa kan kita kalau jalan belakang ada orang jalan kan terasa deket. Nah, berdoa aja dulu. Begitu duduk, tek, kaget. Aku merinding ya. Itu kondisi Mas Fadil tuh udah gini. Ini tangannya udah lemas pol, ngecek nadi juga. Wah, jangan-jangan bablas kan ya. Takutnya gini, ya. Kayak sinden, duduk sinden. Ya, cuma gini kan. Ya, oke, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Nah, ini sesuai request dari teman-teman kemarin yang nantikan cerita pendakian kita waktu jadi porter, jadi guide di Gunung Lawu Viacan Cetho. Nah, sebelum teman-teman bercerita, saya mau sedikit bercerita juga soal pendakian saya waktu ke Gunung Lawu Viacan Cetho. Itu sekitar tahun 2016. Nah, mungkin cerita kali ini sedikit mirip ya untuk tempat dan lokasinya dan waktunya juga. Dulu Candi Cetho masih tergolong sepi waktu tahun 2016 dan waktu itu kejadiannya ya mirip-mirip lah sama kejadian nanti yang kita ceritain. Itu mulai dari Candi Ketek, terutama di pos 1-2 dan di area pos 4 dan Sabana. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum nonton video saya waktu tahun 2016 bisa cek aja di playlist atau di sini. Di sini. Oke, di sini. Itu cerita misteri. Sebelum lanjut ke cerita, saya mau berbagi pengalaman soal kita pertama kali jadi porter. Yang kemarin banyak sekali komen soal muatan kita terlalu overload dan ya seperti itulah yang di video. Itu ada maksud tersendiri sih bro, udah terencana. Mungkin untuk hal itu bisa dijelasin tuh Mas Farid. Kita luruskan. Kita luruskan monggo, maksudnya gimana? Ya teman-teman kemarin kan ada yang komen, oh, Mas kalau bisa besok lagi dibatasin bebannya kan gitu. Batasin 25 kilo atau 20 kilo atau ya memang sih kita kemarin overload, memang kita akui overload, bahkan ada sampai paling berat berapa Mas? 30. Ini 30 plus dikit, 30 plus 30 plus kilo. Nah, tapi ada cerita kok kita di balik overloadnya kita itu ada alasan yang bisa kita sampaikan mungkin. Ya terima kasih sebelumnya teman-teman udah sangat perhatian, mengingatkan, perhatian sama kita, kasihan lah apalah. Tapi ya sebenarnya nggak perlu dikasihani. nggak perlu. Soalnya waktu itu kita memang udah siap, pengen merasakan bagaimana sih sebenarnya itu privat trip. Cuman memang kita upayakan kita kemas jadi VIP sih kemarin. Sebenarnya belum VIP ya. Sebenarnya bukan standar harga VIP, harga privat. Cuman kemarin kita coba buat ke arah VIP. Jadi termasuk kita kemarin bawa kursi ya. Itu maksudnya ke VIP sih. Kursi, meja, terus buah itu juga memang berat. Dan itu tanpa pengetahuan peserta kita. Jadi peserta kita tahunya itu memang dari awal pokok ada SB, ada matras, tenda lengkap semua, makan, dan itu pun kemarin kita konsep memang teman-teman konsepnya itu kita buat VIP. Jadi memang ada buah, makan juga kita ayam semua ya. Nah, itu ya. Ayam semua. Buah sendiri berapa kilo yang belanja buah? 3,5 kilo. 3,5 kilo. Terus memang air juga kita usahakan lebih. Membawa jerigen 10 liter berarti 13 kilo itu jerigennya masuk tasnya Mas Kadek. Terus, tapi kan kamu juga ngerasain. Iya, saya juga ngerasakan sedikit. Dan beratnya gimana? Beratnya luar biasa. Tangan sampai nggak ada. Nah, itu yang kita rasain kemarin. Jadi sekali lagi ini bukan
bukan peserta yang kejam, enggak, peserta kita Enggak justru dong. kita malah ngerasa kurang bisa memuaskan peserta kemarin sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan sampai puncak peserta kita merasa mewah gitu. Puas. Jadi kita pun juga isinya senang semua lah kemarin. Yes. Pokoknya isinya secara kalau kita ngomongin tentang tripnya dari pihak kita dan pihak peserta sama-sama puas dan bahagia lah intinya gitu. Capeknya juga udah hilang. Udah ini udah sehat semua. Gas lagi. Gas lagi malah kita lagi. Next, nantikan. Dan terima kasih buat teman-teman Surabaya. Oh iya, kemarin. terima kasih. Terima kasih. Mas Andreas, Mas Ben, Mbak Agatha, terus Mbak Mbak Sally dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Kita tunggu trip selanjutnya. Asik, mantap. Katanya. Wah, ya. Mungkin itu ya untuk penjelasan kita jadi porter. Selanjutnya ya mungkin kalau ada yang masih ditanyakan soal porter bisa komen di bawah sini. Oke, selanjutnya kita langsung ke cerita kejadian misteri. Gas. Ini ada sedikit cerita juga soal kabut Gunung Lawu yang penuh misterius. Sebenarnya kemarin sebelum kita perjalanan di awal ini, Mr. Kadek itu punya firasat sih soal kabut. Gimana bro? Soal kabut kemarin? Iya, kalau berkabut pasti ada apa-apa dan ternyata kejadian. Maksudnya gini, waktu kita berangkat malam sampai base camp, bukan malam, pagi. Itu kan ya sedikit kabut ya, sedikit kabut. Itu pokoknya nggak tahu aja firasat ya, ini mungkin firasat saya. Nyampe base camp turun, saya lihat atas yang puncak kabut, tapi yang bawah enggak. Itu udah kayak ada feeling arahnya ke sana. Kok Lawu ini ya? Nah, terus lupa karena pengen udah istirahat kemarin kan aku minta tidur duluan. Terus pagi waktu kita trekking kan masih kelihatan giginya. Waktu jalan sampai Candi Ketek Mas ya. Itu kan masih ada sedikit kabut ya kemarin kalau tidak salah. Nah itu pokoknya feelingnya kok kabut, udah nggak enak, ada apa? Nah, pokoknya jalan capek udah normal ya, biasa jalan capek biasa kan karena beban berat pertama kali. Nyampe pos 3 kalau tidak salah, langsung ke pos 3 ini. Itu yang kemarin kita ketemu orang digendong tuh di mana? Pos 3 kalau tidak salah ya. Pos 3 turun. Waktu kita naik dia turun. Pos 3 ya? Nggak tahu saya. Loh, tahu harusnya. Dia kan belakangan. Iya, kita ketemu berdua bang. Nggak tahu sih. Pokoknya ketemu orang digendong. Itu naiknya aku juga ketemu, terus itu belum jauh dari pos 3 ya. Terus aku pas di pos 3 dia digendong turun gitu. Digendong turun aku papasan kok soalnya. Itu langsung. Nah kan, ini yang karena kabut itu feelingku arahnya udah ke situ, udah nggak enak. Ini karena mudah mungkin firasat aja ya, kalau nggak tahu sih sebetulnya. Dari awal datang itu udah emang feeling. Ini kabutnya kok seperti beda. Sebelum naik ke Lawu kan aku tektok jebol larangan. Nah itu kabutnya udah tebal. Nah itu mulai dari situ kok udah kayak ke bawah suasana kabut. Nyampe Candi Ceto, apalagi waktu malam ketemu di Bulak Peperangan. Yang kita berdua terus ketemu Mas Farid, kabutnya kan langsung tebal. Terus wah itu semakin ini. Wah, ini kacau itu. Ini pasti ada apa-apa. Tapi aku nggak bilang sama tim, sama tamu juga udah tak. Aku diem waktu turun, baru aku bilang kan. Ya udah, ya seperti itulah. Dan ternyata waktu kita turun, nah itu yang paling parah. Yang paling ini kan yang ada yang meninggal itu. Belum itu kan waktu kita ngecamp, waktu mau turun kan banyak
ada yang cedera, ada yang keseleo. Dan ternyata kalau dari tamu kita kan mungkin dia baru pengalaman pertama. Dari pengalaman pertama dia kan naik gunung, treknya jauh tanpa ada persiapan, kelelahan, mungkin wajar ya. Tapi yang lain ya, kita tahu sendiri berapa orang itu yang digendong. Ada yang tangannya terkilir, kakinya keseleo, terus malah kita pulang dapat kabar duka yang kemarin itu. Ya udah terus pulang itu lah. Mikir. Aku sempat bikin story kan. Firasatku tembus saya. Ya udah kalau saya sih emang itu aja. Oke. Ini soal kabut. Soal kabut ini soal kabut. Soalnya saya pernah dengar sih warga lereng Lawu, daerah Magetan itu kalau Lawu berkabut atau cuaca buruk yang seharusnya nggak terjadi itu pasti Lawu ada apa-apa. Contohnya Andi kemarin itu di bawah itu kacau mas. Terus saya dapat WA dari salah satu teman. Ini pasti ini pasti akan terjadi sesuatu mas. Ternyata yo itu pas aku ada di puncak. Nah iya kan kemarin ketemu di pos 4 pos 4 Cemoro Kandang. Aku pas naik ketemu sama bapak-bapak pendaki spiritual. Ada videonya itu. Terima kasih. Siap. Pendaki spiritual itu ngomong, Mas ini di puncak kabut, ini ada mayat. Pelan-pelan ngomong mayat. Jadi kalau kabutnya kayak gitu pasti ada mayat. Jelas. Makanya kemarin pas kita pulang kan kita ngevlog di mobil. Oh iya di mobil sempet. Aku ngevlog itu kan kita ngomong kabutnya bener-bener aneh dan kabut-kabut pertanda lah. Kabut pertanda ini. Makanya kita ngomong mudah-mudahan pendaki aman semua, sehat semua. Tapi nggak bisa dipungkiri lah. Kalau kabut kayak gitu 90% itu Lawu memang selalu ngasih tanda kayak gitu. Mayat. Dan ternyata waktu kita sampai rumah dapat kabar bahwa ditemukan mayatnya beliau sudah membusuk. Berarti posisi kita nanja itu sudah mayat. Sudah mayat. Tapi ini ya, kalau Lawu tuh kasih tandanya kabutnya bener-bener beda. Nggak kabut-kabutnya, nggak kabut-kabut seperti biasanya juga beda banget. Dan hawanya pun juga beda. Ya itu aja sih mungkin dari saya. Kalau masalah kabut ya. Next lanjut. Nah mungkin untuk perjalanan dari awal sampai kita sampai di perangan, terutama saya dan Mr. Kadek, mungkin nggak ada apa-apa. Tapi ada sesuatu sih dari Mas Farid sebelum sampai Sabana. Kemarin kan Mas Farid waktu itu ngejar tamu itu di depan sendiri. Saya Mr. Kadek kan udah keberatan soal jerigen itu. Nah untuk ceritanya ada vlognya kan di video part 1 itu kejadiannya. Monggo Mas Farid, ada apa? Seru loh kemarin. Cuman terus terang ya teman-teman, saya selama nanjak di Candi Ceto itu baru kali ini kejadian. Mungkin aura Mas Yunus. 3 kali saya. Baru kali ini. Saya pernah nanjak Solo, pernah meski nggak sampai puncak. Itu nggak ada kejadian apa-apa. Terus lintas berapa kali saya lintas Candi Ceto, Cemoro Sewu, nggak pernah kejadian apa-apa. Padahal ya paling cuman merinding-merinding pas lewat Candi Ketek. Kan soalnya seneng trek malam soalnya. Oh iya. Candi Ketek itu ya mungkin karena suasana aja, suasana Candi Ketek gitu kan. Kayak merinding-merinding gitu. Nggak ada pernah kejadian apa-apa. Cuman kemarin itu memang kejadian. Tapi saya nggak takut. Saya nggak takut. Karena gini, mungkin di pikiran saya banyak pendaki. Oh, banyak pendaki. Saya ketika udah tahu kalau ini bukan setan lah, jin. Tapi terus saya nggak takut karena saya yakin di depan nanti ada ketemu sama pendaki lain. Karena waktu itu pendaki banyak sekali. Dia banyak sekali. Nah itu ceritanya gini, waktu mau lepas dari pos 3, pos 4 lepas, mau tanjakan sebelum Sabana. Nah itu kan sempit itu kan. Sempit kan, tertutup itu, tertutup sekali. Kanan kita dindingan, kiri kita jurang. Nah pas di situ itu gini kejadiannya teman-teman. Jadi aku jalan, memang sebelumnya saya istirahat ketemu sama pendaki yang di pos 3 waktu kita turun. Pendaki ada di dalam shelter.
dalam shelter dia ada perempuan yang nggak bisa gerak, kakinya dipegang sakit. Itu sebenarnya ada. Jadi kemarin kan sampean ke Mas Fadil Pandai pos air. Aku kan di dekat shelter. Itu aku ngobrol sama mereka sebenarnya. Oh, sing sore. Pas turun. Nah, itu sebelum ketemu di situ aku ketemu pas berangkat juga. Jadi memang mereka ada satu teman cewek yang trouble, tak coba obati itu nggak bisa karena kakinya baru tak pegang gini sakit. Jadi dia nggak akhirnya terus temennya ke bawah manggil ranger itu. Nah sebelumnya itu aku istirahat sama leadernya itu, dikasih singkong, aku makan singkong, aku jalan dulu, habis saya jalan dulu. Nah pas sampai tempat itu perasaan di belakangnya ada yang jalan, tapi yang pikir pun biasa pendaki. Tak lihat memang ada itu wujud pendaki, memang pendaki pakai sepatu pendaki, tapi nggak lihat wajah. Kan nggak mungkin aku ngeliat wajah gini kan. Aku cuma nengok gitu loh. Nah, kelihatan itu pendaki, memang pendaki, ya jalannya pendaki, bawa keril pendaki. Jalan, biasalah aku. Terus aku nyapa. Tak lihat lagi kok belakangnya orang ini nggak ada orang lagi. Sendiri. Kok dari tadi nggak ada yang nyusul. Terus aku tanya, "Bang, sendirian aja, Bang?" Nggak jawab. Apa aku kurang keras ya, biasanya aku ngomong itu ini apa, perasaanku udah kenceng tapi orang nggak denger biasanya gitu, powerku memang kecil. Tak ulangi lagi, "Bang, sendirian aja, Bang?" Nggak jawab. Mungkin kesel tau, aku pengen disumpeli handset kan gitu, aku mikir bodo amat, tapi deket banget itu jalannya, jadi terasa kan kita kalau jalan belakang ada orang jalan kan terasa deket gitu. Oke lah, aku putuskan buat istirahat duduk di sebelah kanan, kan ada tempat itu. Aku duduk aja dulu. Begitu duduk, kaget. Aku merinding, Rek. Kagetku apa? Gak ada itu orang tadi, gak ada. Aku langsung spontan ngomong, oke. Itu posisi benar-benar sendiri. Depan di belakang gak ada orang, belas gak ada. Itu jam, pokoknya aku pas begitu sampai di puncak sing habis tanjakan, itu pas sunset yang tak video tak upload itu. Oh berarti belum gelap total? Belum, itu masih jam berapa ya? Jam 5 ke atas lah, hampir maghrib. So, aku lepas dari ngevlog itu masuk maghrib, aku sampai Sabana pertama itu maghrib kan. Aku ngevlog kemarin. Jadi sekitar jam 5-an lah, surup. Nah gitu. Itu kaget bener aku, kagetku ya. Pas aku duduk, apa nggak jadi duduk itu. Oke, aku gitu terus. Aku duduk nyalain rokok, tenang, tapi nggak takut, cuman kaget tok gitu. Kok aku diganggu ya? Karena nggak pernah diganggu kayak gitu, nggak tahu gitu. Sebel Bang. Enggak, mungkin nemenin bro, positif aja. Dia kan sendiri posisinya. Kasihan. Ya kayak nemenin lah. Jomblo toh. Ya, itulah kejadian yang saya alami selama pendakian kemarin ya, cuman itu, nggak ada yang lain. Ya cuman itu aja lah. Pokoknya pikiran positif aja, terus santai kalau bisa. Makan yang merokok itu penting sekali. Jadi kalau ini merokok aja, itu sama kejadian itu yang tak alamin waktu di Arjuna. Tak cerita nggak apa? Nggak apa-apa. Bonus. Sama kejadian itu kayak yang tak alamin di Arjuna waktu aku solo hiking di Arjuna via Tretes itu habis tanjakan Nasu kan capek. Nah aku berhenti itu siang bolong, asli siang. Ini sore di Lauman, ini siang. Capek posisi, entah karena capek apalah, apa halusinasi atau nggak tahu lah, yang penting kejadiannya mirip. Jadi gini, aku duduk di pohon mau ngerokok, belum sampai ngerokok, masih santai. Itu tahu-tahu di matanya kayak tirai, ngerti, selambul, tirai, red, langsung putih semua. Tapi posisinya aku sadar, jadi kayak putih, pohon, tanah, batu, gak ada, putih, jadi putih semua. Terus keluar sosok perempuan itu gini, ngawet. Tapi itu aku sadar kalau aku
di dimensi lain. Itu aku sadar, terus aku tenang, terus aku merem, beberapa detik aja itu aku merem, habis itu balik. Nah balik itu kayak rasanya pas balik itu kayak badan ini habis apa? Ada beban berat, terus enteng gitu. Nah ini aku melek kembali, aku baru rokok. Intinya pernah ada yang ngomong ke saya kalau nemuin kejadian kayak gitu atau mungkin ketemu hantu kayak kemarin yang ngikutin aku, tenang, mikirnya tenang, positif, terus ngerokok. Merokok itu apa ya? Membawa pikiran kita slow, santai. Mantap. Saya suka itu. Itulah teman-teman ya kejadian yang tak alami kayak gitu untuk hal mistisnya. Mungkin ya ada beberapa konten kemarin sing kadang-kadang ngomong yang menyesatkan pendaki itu kadang-kadang membo-membo jadi pendaki. Oh iya. Pernah ada itu. Iya, kemarin sempat tak singgung waktu di Pandan. Mungkin yang tak alami juga itulah mungkin. Nah, Tapi ya namanya jin itu kan bisa bentuk apa ya? Karena sering ada pendaki di situ dia jadi pendaki. Makanya kalau di hutan itu orang nyepi itu biasanya ketemu singo, macan. Itu karena di hutan kan adanya itu. Bisa menyerupai itu. Kalau di hutan itu macake badut kan Enggak lucu. Enggak lucu. apalagi ya badut Indomaret itu kan enggak. Beda itu. Lanjut. Oke, nah mungkin itu ya untuk cerita dari Mas Farid yang kemarin sempat sendirian dari pos 4 sampai ke Sabana. Ini selanjutnya dari ini mereka berdua yang kemarin sempat saya post di IG soal itu di Seruduk Jaran itu. Saya sendiri baru dengar waktu itu. Aku ngeliat orang perang, Mbak. Kok bisa perang sih? Loh, kamu loh Mas, katanya kan indigo sih. Kok bisa, tapi kok bisa kamu kaget sih Mas, lihat aku hantu Mas. Lah aku ditabrak. Maksudnya kamu, Aku ditabrak jaran loh, Mbak. kok bisa ditabrak jalan sih? Mungkin untuk ceritanya gimana? Langsung monggo. Ya jadi teman-teman, emang dari awal sebenarnya aku sama Fadil tuh udah rencana jalan berdua di belakang sweeper lah, tim Pelan-pelan. Sui, tim Sui. Ini juga swiper. Ya. Terus pertama pisah sama tim lain, sama tim itu di Pas 3. Iya, pos Dia pos 3, mulai pos 3. Kan aku duluan kemarin. awal-awal bisa di warung di atas pancuran. Oh, itu yang di awal. Di warung ya. Pisah awal itu mulai di situ. Terus ketemu di pos 3. ketemu lagi di pos 3. Nah, mulai di pos 3 itu emang udah rencana saya sama Mas Fadil ini istirahat lama lah, sekitar 1 jam ya, tidur Aku tidur. pakai hammock sama menikmati suasana lah. Setengah jam aku tidur. Setengah jam. Terus Setengah jam. sisanya packing sama ambil air lah buat stok. Nah itu nggak ada firasat apa-apa ya, Nggak ada. positif, santuy, Santuy, jalan pelan. pelan-pelan menikmati Alamnya alam dan lah, sore ya. hari. Nah itu terus sekitar jam 4 lebih ya, setelah sisa packing lah. Jam 4:15. Iya, Mulai. mulai nanjak lagi kan. Nanjak lagi itu lihat trek cukup mantap ya. Mulai dari pos 3 naik tuh cukup mantap lah. Ya terus baru sadar kalau nggak bawa headlamp, Nggak bawa headlamp. penerangan, baru sadar kalau nggak bawa. Kondisi cuma ada flash HP sama center HT. Itu udah naik. Terus ya naik lah cukup lama, istirahat, jalan lagi santai. Terus itu akhirnya mau udah kelihatan matahari, udah senja sunset. bagus lah ya. Kita berhenti dulu, kita cari teman lah buat bantu penerangan jalan ya. Itu di pos mana? Itu di atas pos 3. Di atas Masih di bawah pos 4. Di bawah pos 4. Udah semua. Udah. Udah seru banget. Wow, pol ya. Tengah-tengah pokoknya antara pos 3 pos 4. Iya. Udah seru banget. Terus alhamdulillah ketemu sama 2 mas-mas
yang dari Kediri sama Blitar. Iya. Mas siapa namanya? Mas Wicca sama Mas Mada. Iya. Orangnya ada di video sebelumnya. Ada. Itu orang yang ya itu pokoknya. Nah, terus akhirnya kita minta barengan kok pas banget mau barengin ya. Iya. Mau Kita juga pelan-pelan. Ya mau pelan-pelan ya santai lah, sama-sama santai ya. Akhirnya jalan terus sampai pos 4 itu habis maghrib ya. Maghrib pas. Oh iya maghrib ya. Pas. Wah, Maghrib pas. kita habis maghrib. Azan maghrib pas pos 4. Iya, azan maghrib pas pos 4 itu istirahat 15 menit ya. Oh, 15. Sekitaran 15 menit terus nanjak lagi sama posisinya masih berempat sama mas-mas tadi. Itu di pos 4 juga saya juga kayak ngerasa itu kan karena udah vakum 3 tahun ya. Sekalinya naik bawa beban segitu terus masih minim ya pencahayaan. Terus pakai itu HT. iya masih pakai HT. Pokoknya di HT ya. iya HT pakai sama flash Oh, HP. pakai lampu HT. iya pakai lampu Oke. HT ya. Tahu sendiri pencahayaan lampu HT seberapa ya itu Seperti bisa itulah. dicoba di trek malam ya. Terus itu sampai pokok mulai pos 4 ke atas ya. Iya, udah Itu gelap. iya udah gelap pol. Terus ya saya sendiri udah ngerasa kayak wah ini harus camp di cepet-cepet lah ya. Sabana 1 ini harus camp dulu ini istirahat makan soalnya ya terakhir makan jam duhur ya. Terakhir makan Waduh, jam 3. Di pos 3. Di pos 3. oh iya terakhir makan itu mulai awal masalah itu di atas pos 4 iya di atas pos 4 udah mulai kayak berhenti bentar-bentar berhenti ambil nafas jalan terus sampai mau Sabana kurang dikit lah ya Kurang dikit. itu aku udah pasrah pol nanti pokoknya harus Dan aku bingung. istirahat dulu ya di Sabana pokok nggak mau tahu sampai ini Mas Fadil tak paksa suruh naik kabarin tim soalnya HT nggak nyambung ya Aku mau naik, mau maksa naik. iya Frekuensinya nggak nyambung. Iya. iya Mau maksa naik. ini Mas Fadil terus semangat ayo bisa ini gula peperangan tapi kondisi kaki sama paru-paru ini tidak bisa membohongi Saya ya. paksa terus pokoknya. Wes dipaksa Saya terus paksa pokoknya sampai gopak penjangan. terus itu wah sampai sebelum Sabana 1 ya istirahat di Istirahat. kayak Pohon besar. pohon besar di iring-iringan tebing itu terus mulai denger itu ya Suara mbek. ya kak ada suara kambing gitu. Anak mbek. Anak kambing. Jangan mungkin. Iya mungkin itu pertanyaannya cuma gitu. Ini yang responnya aduh kayak kaget gitu aduh jumlah tapi setelah itu aman sih kayak terus bentar beberapa tanjakan ya udah landai ketemu Sabana 1 wah Kabur. udah seneng lah ya Seneng wah kabur. Sabana 1 camp dulu lah lihat Sabana 1 nggak ada orang Nggak ada. angin kenceng ini harus belak peperangan ini ya naik sebentar dan itu di Sabana 1 udah mulai kayak putus asa akhirnya sebelum belak peperangan itu Mas Fadil sama yang mas-mas 2 dari Kediri sama Blitar itu tak suruh duluan aja cari tempat istirahat buat makan dulu soalnya kondisi itu kabut tebel angin juga kenceng sama embun turun ya udah Aku maksa naik nggak boleh ya kan? iya terus itu akhirnya yang bertiga ini tak suruh naik aku istirahat bentar kok lama nggak ada kabar gimana maksudnya tempatnya udah ketemu apa belum akhirnya tas itu tak tinggal di bawah itu di bawahnya bulak peperangan Saya marahin dia. terus tak susul itu soalnya kalau nanti tak bawa naik terus paru-paru bener-bener udah mengkis gitu ya terus akhirnya tak susul naik tanpa bawa carrier tak tinggal cuma pakai bantuan senter HT itu ya terus akhirnya tak cari-cari di bulak peperangan tak tanyain pendaki satu-satu mas tahu yang pendaki 3 tadi nggak bawa tas besar-besar oh baru aja naik mas wah semangat baru aja berarti kan dekat naik lagi mas tahu nih oh baru mas ini lewat
baru wah semangat, masih semangat tuh. Terus nanjak terus tak cari, ternyata masih bangun tenda. Nah terus tak lihat itu pas mas yang dua itu, Mas Mada sama Mas Wicak itu bangun tenda, si Fadil nih udah kayak apa ya, udah geletaan lah, rebahan di pinggir jalur pendakian. Terus tak tanya, aman, wah aman. Dan tasmu di apa? Mas Fadil tanya, lah tasmu kemana? Terus tak jawab ya, tak tinggal bawah gitu. Ya gak kuat lah dibawa ke atas pas ini. Piye no? Anu jupono apa? Ambil no, saya bilang gitu ke Mas Fadil. Ya wis saya masak aku dewe gitu. Apa masak saya sendiri gitu kan. Wis tak temenin gitu kan. Terus akhirnya aku malah gini kuat no. Terus akhirnya aku bilang Mas Fadil, tak ambil sendiri gitu kan. Gitu, wah tak tinggal Mas Fadil sendiri, terus Mas Mada sama Mas Wicak bangun tenda itu. Tak tinggal ngambil tas. Benar-benar berat lah ngangkat tas sendiri dari bawah itu mau berdiri. Lumayan lah. Terus akhirnya tak paksa naik, tak taruh di dekat tendanya Mas Mada itu. Udah tendanya udah jadi. Itu naik sendiri. Terus kondisi itu kan udah dingin, kabut tebel, bener-bener cuaca tuh nggak menyetujui untuk lanjut lah. Bener-bener untuk memaksa untuk ya. Terus Mas Fadil ini kayak maksa, ayo lanjut, nanti tim gimana di atas, nanti tamunya gimana di atas, nanti kalau kedinginan. Ini bener-bener perhatian sekali sih, mantap. Terus tak bilang ini masih kabut, terus kita kan nggak bawa pencahayaan terang, jadi ini terus tak paksa, tak tahan terus, pokoknya jangan lanjut dulu, nunggu kabut agak terang lah. Terus nunggu makan? Iya, nunggu makan juga ya, dimasakin sama Mas Mada ya, terima kasih. Ya terus itu, terus aku bantu buat diriin tenda, masak outernya itu. Ini mau ngajak masuk Fadil ini, kok Fadil lah, Fadil udah lemes kondisinya. Wah lemes. Terus tak coba tadi nggak apa-apa, pas tak tinggal ngambil carrier tuh masih sehat, masih keras suaranya. Lah kok pas balik itu tak ajak omongan udah mulai lemes kan. Terus tak kontak HT, Mas Kadek posisi, Mas Yunus posisi, Mas Fadil posisi. Nggak ada yang jawab kan, sepi. Wah ini jangan-jangan hatinya mati ya bos. Pokoknya itu wah bingung lah. Cuma tim berdua, terus nggak bawa logistik ya, kondisi cuma bawa air sama mie mentah. Nggak bawa kompor, nggak bawa. Ganyang lagi ya, ngemil mie mentah ya. Terus akhirnya udah agak berapa ya, selang 15 menit lah mungkin itu tak kontak HT, nggak sampai. Mungkin masih repot lah, mungkin di atas masih dirikan tenda, masak mungkin HT-nya nggak dipegang gitu. Terus akhirnya tak bantu lagi buat Mas Mada nyiapin tenda kan. Tenda siap, terus rencana mau ngajak masuk Mas Fadil dulu kan, kita istirahat soalnya rencana mau lanjut berdua naik lanjut nyusul tim. Terus pas tak bangunin. Iya, pas tak bangunin Mas Fadil tuh udah nggak sadar, mata itu udah merem gitu loh, udah nggak sadar. Dil, udah tak goyang-goyang itu badannya. Dil, tak kira ya tidur bentar lah, kecapean atau apa. Dil, udah mulai panik kan, tak panggil, terus tak goyang-goyang tuh nggak sadar, mulai panik, terus tak coba tak paksa lah, kepala tak puter gini. Kok tetap nggak bangun. Terus tak panggil Mas Wicak, Mas, ini Fadil nggak sadar Mas. Hah? Mas Wicak juga, langsung lepas carrier loh. Udah dilepas, itu kondisi Mas Fadil tuh udah gini loh. Ini tangannya udah lemas pol, kayak waduh ini kayaknya hipo ini. Langsung diagnosa saya sama Mas Wicak, nih kayak hipo ini kayak. Langsung manggil Mas Mada di dalam tenda. Gak sadar gitu kan. Langsung di dalam tenda. Kok ya pas itu bawa matras aluminium itu. Terus kasih langsung penanganan hipo itu, langsung penanganan hipo pakai aluminium foil dibungkus blanket.
Nih langsung kok masih belum sadar, langsung cek nadi juga. Wah jangan-jangan bablas kan ya, takutnya karena wah pokoknya parah gitu. Pokoknya malam itu waduh gila, paniknya minta ampun lah. Katanya nafas juga dicek ya? Iya nafas itu sampai hidung itu nafas itu cuma dikit, jadi nggak kayak orang nafas normal gitu. Jadi kalau nggak dirasakan bener-bener teliti itu kayak nggak kerasa gitu. Udah Sampai udah bar. iya kayak udah selesai aja. Pokoknya iya Mati sih. itu bertiga itu takutnya cuma gini, nanti kalau turun jadi saksi gimana. Takutnya cuma itu. Waduh Sadar gimana mulai sadar? terus itu dicek kan, pertama itu kaget tuh Katanya Mas Wicak cek nadi. Mas Wicak atau Mas Mada lah, lupa lah itu. Cek nadi. Apa tahun? Gimana ada? Gak enek. Hah? Langsung nadi gak enek. Hah? Itu terus air, waduh. Terus blanket tak buka sedikit. Perutnya masih kembang kempis. Oh, aman lah, masih nafas. Tuh, Terus akhirnya dilanjutin, dibungkus blanket, kasih ASB. Terus akhirnya selang setengah jam, sekitaran setengah jam tuh udah denger Mas Fadil tuh udah ngorok gitu. Oh berarti udah tidur, aman lah. Terus setengah jam selanjutnya Mas Fadil udah gerak, mau bangun gitu. Akhirnya dibangunin, aman gue, lapar no. Tawarin nih, enggak, karena enggak mau makan. Jadi totalnya berapa jam itu? Enggak sadar. Enggak sadar 1 jam lebih dikit, 1 jam setengahan lah, enggak sadar. Katanya minum jahe anget. Ya, terus dikasih jahe hangat tuh, baru air baru mendidih kan, dibuatin jahe hangat, dikasih ke Mas Fadil. Yes. Panas itu? Enggak panas sih, langsung diminum itu. Air baru mendidih itu, langsung diminum habis. Wow, keren sekali kan. Air baru mendidih. Yang minum bukan Mas Fadil. Oke. Waduh. Yang minum bukan Mas Fadil. Gila kan. Air baru mendidih loh. Wah, langsung keren lah pokoknya. Ya itu pas malam, terus akhirnya kontak-kontak HT, nyambung lagi ke Mas Kadek. Jam 10. Ya sekitar jam 10 itu tapi belum turun kita. belum jelas Mas. iya koneksi sinyal HT itu masih putus-putus lah, belum jelas. Itu udah ngasih kabar tapi Itu terakhir setengah 11. Setengah 11 ya? itu baru suara itu baru bener-bener jelas. Terus Iya. kita langsung Iya. turun. Terus tak kabarin kalau Fadil Enggak sadar. barusan nggak sadar, Nah, terus pingsan. pingsan, bener-bener nggak bisa lanjut. Akhirnya Mas Fadil sama Mas Yunus turun. Mas Kadek. Mas Kadek. Mas Kadek Kadek. turun. Ya, Mas Kadek sama Mas Yunus turun itu malam-malam. Untuk ngambil tenda buat tamu. Kan SB. Yes. Bawa tas sterilnya. Soalnya kita waktu di Kupak Menjangan itu memang nungguin tenda sama SB. Soalnya yang tenda yang bawa mereka berdua. Yang tamu kan ya itulah insiden yang kemarin yang sempat diomongin Mbak Shirley waktu di video part 2 Iya. itu. Mungkin ada lagi. Kalau itu sih, kalau yang dari versi saya mungkin dari Mas Fadil. Nah ini tunggu dulu, ini spesial. Kejadiannya cukup konyol soal ditubruk jaran itu. Sebentar dulu. Aku Gimana? mau tanya, kemarin sempat cerita. Kamu waktu kencing kemarin, kamu enggak? Oh iya. Oh iya, lupa. Itu kejadian itu Mas Yunus sama Mas Kadek udah ngambil barang. Oh udah setelah. Setelah kan Mas Kadek sama Mas Yunus ngambil barang itu jam 11-an ya? Jam setengah 11 kita turun nyampe Bupak Menjangan. Bulak peperangan. Bulak peperangan. Area camp kita maksudnya. Pak Menjangan. Bupak Menjangan. Oh. Itu setengah 12 malam. Oh iya, pokoknya sekitar jam 11-an. Turun jam 11. sekitaran segitu lah. Nah itu pas udah ngopi-ngopi makan mie kan, terus Mas Fadil udah tidur itu, habis itu tadi minum jahe hangat yang panas. Nah itu bertiga, saya, Mas Wicak sama Mas Mada itu diskusikan, bangun tenda lagi soalnya tempat tendanya nggak cukup kan buat tas besar-besar. Oh yaudah, bangun tenda, keluar tenda yang ditempatin Mas Fadil itu sekitar jam 12 pas, lebih 2 atau 3 lah, pokoknya lebih dikit itu keluar tenda.
benar-benar udah dingin, kabut. Terus akhirnya bangun tenda. Saya sama Mas Made itu bangun tenda berdua. Terus Mas Ucak ngerapiin barang-barang yang di tenda satu buat nanti saya sama Mas Fadil tidur gitu. Terus tinggal masang pasak di tenda yang satu baru dibangun itu saya pamit kan ke Mas Mada, Mas aku tak pipisek Mas ya, kebelet pol ya. Oh iya gak apa, aman tak tinggal tuh sendiri naik ke itu di pos pas di bulak peperangan pas itu camp itu aku ngambil tempat buat pipis itu di arah atas. Kalau di jalur dari bawah tuh kanan, tebing kanan yang atas itu, arah atas itu naik sedikit, oh udah aman. Nah itu ya nggak sengaja lah hitungannya. Itu pakai senter HT kan, nggak begitu terang tapi kalau pas gelap total kan ya lumayan lah, membantu. Itu kayak senter kanan kiri nyari tempat yang sekiranya benar-benar aman lah buat kencing, nggak ganggu kayak pendaki lain atau nanti buat jalan-jalan. Terus udah dapat tempat aman, nggak sengaja itu nyenter ke kiri itu ke atas tebing itu, seret, kayak ada kayak ada bayangan gitu loh, tapi nggak begitu jelas. Terus makanya kan kayak itu badan tuh langsung dingin, udah lemes itu kaki itu mau kencing udah lemes. Gitu. Terus akhirnya kan kepo ya, penasaran, tak senter lagi, tak pasin pas gitu, set. Itu? Kok diem? Pohon. Terus pohon kok pantulannya putih. Soalnya kan pohon pinus pohon cemara ya. Pohon cemara kan batangnya hitam tuh. Kok mantul gak bisa. Putih ya? Kan nggak masuk. Pertama tuh kabut tak analisis. Iya, kabut juga kan. Masa cahaya pas kabut mantulnya diem, kok nggak lari-lari gitu loh cahaya. Kok pas itu sempat batin, kok menengai kok diem aja gitu loh. Lah kok seketika tuh kayak ada tangan gini loh, merinding, keinget itu pokoknya merinding. Terus itu kayak ada tangan gini loh, itu langsung kak dalam hati, ya Allah ingin berkata kasar sekeras-kerasnya, malah itu marah. Iya kak pegel gitu. Ya Allah kenapa harus detik itu, soalnya kan mau kencing ya. Aduh ya Allah. Itu belum kencing. Belum. Asik. Aduh terus kak ya Allah mau berkata kasar itu lah tak tahan pokoknya. Aduh jangan gitu. Itu wah pokoknya pas detik itu benar-benar kayak mau kencing tuh ingin kembali lagi gitu. Terus akhirnya jadi kencing. Oh jadi berbalik arah, iya. Tapi berbalik arah membelakangi itu ya. Karena mental masih ya. Cuma kaki udah lemes itu, lihat kan. Tapi kalau ditanya bentuknya apa itu nggak jelas. Cuma menyerupai apa? Menyerupai ya cuma putih, terus duduknya tuh nggak sila, tapi duduk kayak gini loh. Duduk kayak gini, ya. Kayak sinden, duduk sinden, lah cuma gini kan. Itu pas tak senter gini, lah pas yang tak batin itu kok diem lah itu kayak gini. Gitu. Wah. Ya, terus itu. Akhirnya masuk tenda, ditanya kan sama apa? Gak apa-apa Mas, aman. Itu masuk tenda, dia ngomong toilet di sini Pak. Aduh, itu. Penjaga toilet. Iya. Mantap. Lupa bayar ya. Tapi waktu kamu bisa kencing itu mental keren begitu. Ya soalnya saya udah lari beneran. Soalnya takut ngompol malahan ya kalau nggak dilepasin sekalian. Jadi akhirnya habis kencing tuh ya langsung langsung agak cepat lah. Keren. Ya, terus masuk tenda. Ya. Nah tidur tuh juga nggak nyaman, soalnya masih kayak kebayang-bayang. Bangun tuh ngecek Mas Fadil masih napas apa enggak. Soalnya kan kayak tadi Mas Fadil nggak sadar ya. Takutnya kan nggak sadar terus kondisi di tenda berdua kan malah tambah panik ya. Jadi nanti bangun cek Mas Fadil masih napas atau enggak. Ternyata masih, sampai pagi tuh ya gitu nggak nyenyak tidurnya gara-gara kejadian itu. Oke, lanjut Mas Fadil. Oke.
Nah mungkin itu ya untuk cerita dari ponakan saya soal ya kejadian, sebenarnya lebih ke kejadian ini sama itu. Nah mungkin untuk selanjutnya nih, mungkin saya sendiri juga penasaran soal itu ditubur jaran itu dari Mas Fadil ya. Ini cukup spesial soalnya paling parah sampai pingsan dan bikin heboh waktu di Bapak Menjangan kemarin, sampai tamu kita juga bertanya-tanya. Tapi untung alhamdulillah sehat. Monggo diceritain dari mana kemarin kamu kok sampai kayak gitu. Monggo. Saya tak ngerokok. Ngomong lah, enak rokok ngomong sih. Lah iya. Ya, apa ngomong? Dibikin sik kan. Ini enak nih lambungnya. Coba jujur ngomong. Udah.